Kebutuhan akan kendaraan listrik akan terus meningkat. Namun, kendaraan listrik memiliki kelemahan, yaitu pengisian daya yang memakan waktu cukup lama, sehingga SPKLU yang dibutuhkan perlu ditambah. Hal itu menyebabkan masalah lain, berupa ketersediaan lahan untuk SPKLU, terutama di kota-kota besar. Solusi yang kami usulkan adalah penggunaan lahan parkir sebagai SPKLU berbasis wireless charging. SPKLU tersebut memiliki kelebihan berupa 1. Penggunaan lahan permukaan sedikit. 2. Keamanan tinggi. 3. Efisiensi tinggi. Dan 4. Sedang diminati. Saat ini, kendaraan listrik dapat dicas dengan dua macam cara, yaitu wire charging dan wireless charging. Wire charging dapat dibagi menjadi dua, yaitu AC charging dan DC charging. AC charging dapat mentransfer energi dengan daya 1,4 sampai 1,9 kW. Sedangkan DC charging dapat mentransfer energi dengan daya 62 sampai 90 kW. Di sisi lain, terdapat wireless charging. Teknologi yang sudah ada antara lain 1. Inductive charging dan 2. Magnetic resonance charging. Inductive charging dapat mentransfer energi dengan daya 3 sampai 60 kW pada jarak 4 sampai 10 cm. Sedangkan magnetic resonance charging dapat mentransfer energi dengan daya 20 sampai 120 kW pada jarak 1 sampai 5 meter. Keduanya memiliki efisiensi maksimum 90%. Supaya implementasi ElecPark dapat terrealisasikan dengan baik, maka diperlukan target pemasaran yang jelas. Oleh karena itu, kami meninjau dari beberapa sisi yang berhubungan. Sisi pengguna. Pengguna yang ditujukan merupakan pengguna mobil listrik yang memiliki fitur wireless charging. Lalu, sisi mitra. Mitra yang ditujukan merupakan mitra yang memiliki luas lahan parkir tertentu untuk mengakomodasikan stasiun wireless charging yang banyak dan berada pada daerah dengan laju peningkatan mobil listriknya yang tinggi. Terdapat pula prioritas mitra berdasarkan kepadatan penduduk dan lalu lintas pada daerah tersebut. Dari sisi owner haruslah badan atau pihak yang memiliki hak dalam pemberdayaan energi secara nasional agar dapat diintegrasikan dengan baik seperti aplikasi yang sedang berjalan saat ini, yaitu ChargeIn milik PLN. Terlepas dari pihak mana yang bersangkutan dengan implementasi ElecPark ini, diperlukan juga analisis terhadap peluang bisnis ElecPark agar semua pihak terpuaskan. Hal pertama yang perlu ditinjau yaitu tren. Tren menjadi pokok peluang bisnis karena tren menunjukkan besarnya permintaan pada periode tersebut. Perkembangan energi terbarukan sedang gencar dilakukan di seluruh dunia untuk membuat bumi menjadi lebih nyaman ditinggali. Hal ini dapat dilihat dari dukungan anggota G7 pada KTT di G20 lalu untuk Indonesia agar dapat mengakselerasi net zero emission. Wireless teknologi merupakan salah satu realisasi dari net zero emission tersebut, sehingga penggunaan wireless teknologi seperti wireless charging kedepannya akan sangat dibutuhkan. Seperti pada gambar ini, dapat dilihat bahwa pada tahun 2050 penggunaan kendaraan listrik akan meningkat dengan sangat pesat, sehingga diperlukan fasilitas yang memadai untuk tuntutan ke depannya. Dari tren inilah ElecPark hadir untuk menjembatani tuntutan tersebut. Lalu, hal yang perlu ditinjau berikutnya adalah teknologi. Seiring perkembangan zaman, teknologi yang digunakan akan semakin canggih, fleksibel, dan optimal dari segi ukuran, kecepatan, dan kapasitas. Selaras dengan perkembangan tersebut, dengan adanya wireless charging yang sudah cukup umum di masa sekarang, maka tuntutan untuk teknologi yang lebih maju seperti wireless charging akan gencar dikembangkan untuk diimplementasikan. Seperti perancangan wireless load yang dapat mengisi baterai BEV penggunanya ketika berkendara di jalan, seperti pada gambar di samping ini. Selain itu, terdapat juga kunci penting untuk dianalisis agar semua stakeholder dapat terpuaskan. Identifikasi
peluang BEV wireless charging. Itu adalah hal pertama yang perlu ditinjau, yaitu melakukan analisis terhadap tren, segmen pasar, dan analisis pasar BEV wireless charging secara berkala. Lalu untuk yang kedua, harus menyertakan informasi pendukung. Mencari dan menyertakan informasi mengenai kunci utama, batasan, dan peluang dalam implementasi wireless charging. Lalu diperlukan juga analisis power price force agar semua pihak dapat membuat keputusan berorientasi pada keuntungan dan memperkuat ikatan supplier customer. Terus perlu juga ditinjau mengenai potensi dari luar, yaitu memetakan supplier pendukung implementasi wireless charging berdasarkan kontribusinya dalam pasar global. Elekpat untuk mitra, aplikasi, sumber data, dan analisis dari para pengguna pada gedung Anda. Introduksi penggunaan. Hal pertama yang dilakukan adalah login ke akun mitra Anda. Isi username, password, dan login. Anda akan langsung diarahkan pada halaman homepage. Aplikasi Elekpat untuk mitra memiliki 3 halaman utama yang bisa dilihat pada bar navigasi di kiri. Pertama adalah halaman homepage. Di sini Anda disajikan kesimpulan data mengenai pengguna, daya terpakai, keuntungan, serta tingkat keramaian hari ini. Selanjutnya, halaman analisis. Di sini disajikan data detail dengan visualisasi grafik. Mitra dapat memilih data yang ingin ditampilkan. Untuk memilih data, mitra dapat mengklik tombol di kiri atas pada grafik. Tersedia data mengenai jam datang pengguna, durasi pengisian pengguna, total daya yang ditransfer pada pengguna, serta pendapatan dari pengguna. Mitra juga dapat memilih periode yang diinginkan, mulai dari hari, pekan, bulan, dan tahun. Untuk mempermudah analisis, juga terdapat pemilihan cat yang diinginkan oleh mitra. Terakhir, halaman notifikasi. Anda akan diberikan notifikasi pada aplikasi dan juga email. Notifikasi diberikan untuk hal penting dari Elekpat, seperti administrasi dan pendapatan tiap harinya. Mitra dapat memilih notifikasi yang ingin diberikan. Untuk melihat notifikasi, mitra dapat mengklik pada bagian notifikasinya. Itulah introduksi aplikasi Elekpat untuk mitra. Selamat memakai. Halo sobat-sobat mobil listrik, udah tahu belum sih tentang sebuah aplikasi Elekpat? Elekpat adalah solusi kemudahan pengisian mobil listrik untuk menaikkan produktivitas harian kamu dengan menyediakan SPKLU berbasis parkiran di banyak tempat favorit. Berikut panduan penggunaan aplikasi Elekpat. Kamu akan ditampilkan pada halaman homepage. Pada bagian atas ditampilkan profil kamu dan mobil kesayangan kamu. Pada bagian tengah ditampilkan peta lokasi sekitar. Di sini, kamu dapat memilih lokasi yang ingin dituju. Dengan Elekpat, kamu dapat melakukan reservasi pada tujuan kamu itu dengan mudah. Halaman reservasi. Di sini ditampilkan beberapa data
dari tujuan kamu, seperti ketersediaan lahan parkir, estimasi tiba, serta harga pengisian. Jangan khawatir, kamu dapat memilih peta kembali jika ingin mengganti tujuan. Jika sudah tepat, yuk klik konfirmasi. Berikut tampilan yang akan muncul saat kamu sampai di tempat parkir tujuan kamu. Ditampilkan data baterai mobil kamu, serta kebutuhan daya, durasi, dan biaya untuk mengisi hingga penuh. Klik mulai untuk memulai pengisian baterai mobil kesayangan kamu. Sekarang kamu dapat melanjutkan aktivitas tanpa harus menunggu di tempat parkir. Kapanpun dan dimanapun, kamu dapat melihat update mengenai baterai mobil kamu secara real time. Jika ingin pergi duluan, kamu dapat mengklik stop untuk menyelesaikan pengisian, walaupun baterai belum penuh. Selanjutnya, akan muncul tombol bayar. Untuk kemudahan, berbagai e-money kesayanganmu sudah diintegrasikan untuk pembayaran ini. Hasil pengisian akan terekam pada halaman riwayat. Di sini, kamu dapat melihat riwayat lokasi, daya, dan biaya pengisian yang lalu. Mudah bukan? Elekpat, solusi mobil listrik kamu. Tersedia di berbagai store aplikasi. Download sekarang.